Hai, tahukah kamu kalau kejahatan cyber atau sering kita sebut dengan cybercrime pada saat masa pandemi seperti ini menaik secara signifikan? Cybercrime yang terbaru terjadi di Indonesia yaitu bocornya data Kepolisian Republik Indonesia. Data Kepolisian Republik Indonesia dikabarkan bocor. Kabar ini diungkapkan oleh Pratama Prasada sebagai pakar keamanan cyber. Kebocoran diketahui dari sebuah unggahan dari Twitter @son1x77 pada Rabu 17 November 2021. Akun yang sama diketahui juga meretas website BSSN atau Badan Sandi Cyber Negara. Akun tersebut juga memberikan tautan atau link mengunduh sampel data yang berisi sampel database personil Polri. Dua database yang diberikan mempunyai ukuran dan isi yang sama, yakni 10,27 MB dengan nama file pertama polrileaks.txt dan yang kedua polri.sql. Dari file tersebut berisi banyak informasi penting dari data pribadi personel kepolisian, misalkan nama, NRP, pangkat, tempat dan tanggal lahir, satker, jabatan, alamat, agama, golongan darah, suku, email, bahkan nomor telepon. Ini jelas berbahaya, kata Pratama dalam keterangannya pada hari Kamis 18 November 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rian Ihsan Ardiansyah, kelas A4, mahasiswa semester 1 dengan program studi informatika di Universitas Islam Nusantara. Tujuannya dibuatkan video ini untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah informatika, yaitu pengantar teknik informatika. Cybercrime and Cyber Law. Kriminalitas di internet atau cybercrime. Kriminalitas cyber atau cybercrime atau kriminalitas di internet adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan secara pribadi. Secara teknis, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama di antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik. Cybercrime merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain. Pada umumnya, cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi secara langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Kejahatan yang terjadi di internet terdiri dari berbagai macam jenis dan cara yang bisa terjadi. Menurut motifnya, kejahatan di internet dibagi menjadi dua motif, yaitu yang pertama, motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan diri pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan di bidang teknologi informasi tersebut. Yang kedua, motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Kejahatan komputer juga dapat ditinjau dalam ruang lingkup sebagai berikut. Pertama, komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional. Yang kedua, komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan di mana data-data di dalam komputer yang menjadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, dihapus, atau diduplikasi secara tidak sah. Yang ketiga, penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data. Yang keempat, berkaitan dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara-cara yang ilegal. Menurut Bainbridge pada tahun 1993 dalam bukunya Komputer dan Hukum,
membagi beberapa macam kejahatan dengan menggunakan sarana komputer. Yang pertama, memasukkan instruksi yang tidak sah. Yang kedua, perubahan pada data yang diinput. Yang ketiga, perusakan data. Hal ini terjadi terutama pada data output. Yang keempat, komputer sebagai pembantu kejahatan. Yang kelima, akses tidak sah terhadap sistem komputer yang dikenal dengan hacking. Menurut Bernstein, pada tahun 1996, menambahkan ada beberapa keadaan di internet yang dapat terjadi sehubung lemahnya sistem keamanan, antara lain, yang pertama, password seseorang dicuri ketika terhubung ke sistem jaringan dan ditiru atau digunakan oleh si pencuri. Yang kedua, jalur komunikasi disadap dan rahasia perusahaan pun dicuri melalui jaringan komputer. Yang ketiga, sistem informasi dimasuki oleh pengacau. Yang keempat, server jaringan dikirim data dalam ukuran yang sangat besar atau sering disebut email boom, sehingga sistem mengakibatkan macet. Selain itu, ada tindakan yang menyangkut masalah keamanan berhubungan dengan lingkungan hukum. Yang pertama, kekayaan intelektual dibajak. Yang kedua, hak cipta dan paten dilanggar dengan peniruan dan atau tidak membayar royalti. Yang ketiga, terjadi penyelenggaraan terhadap ketentuan penggunaan teknologi tertentu. Yang keempat, dokumen rahasia disiarkan melalui mailing list atau bulletin boards. Yang kelima, pegawai menggunakan internet untuk tindakan asusila seperti pornografi atau perjudian. Sedangkan, menurut Philip Renata, ditinjau dari tipenya, cybercrime dapat dibedakan menjadi 7 tipe. Yang pertama, joy computing, yang kedua hacking, yang ketiga the Trojan horse, yang keempat data leakage, yang kelima data diddling, yang keenam to frustrate data communication atau penyia-nyiaan data komputer, dan yang terakhir yaitu software privacy, yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi haki atau hak atas kekayaan dan intelektual. Cyber law atau hukum cyber. Dampak negatif yang serius karena berkembangnya teknologi informasi, terutama teknologi internet, harus segera ditangani dan ditanggulangi dengan segala perangkat, yang mungkin termasuk perangkat perundang-undangan yang bisa mengendalikan kejahatan di bidang teknologi informasi. Sudah saatnya bahwa hukum yang ada harus bisa mengatasi penyimpangan penggunaan perangkat teknologi informasi sebagai alat bantunya, terutama kejahatan di internet atau cybercrime dengan menerapkan hukum cyber atau cyber law. Pendapat tentang cybercrime. Munculnya kejahatan di internet pada awalnya banyak terjadi pro dan kontra terhadap penerapan hukum yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan saat itu sulit menjerat secara hukum para pelakunya karena beberapa alasan. Alasan yang menjadi kendala seperti sifat kejahatannya, bersifat maya, lintas negara, dan sulitnya menemukan pembuktian. Hukum yang saat itu yaitu hukum tradisional, banyak yang memunculkan pro atau kontra karena harus menjawab pernyataan bisa atau tidaknya sistem tradisional mengatur mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan di internet, karena aktivitas di internet memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, karakteristik aktivitas di internet yang bersifat lintas batas, sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial. Yang kedua, sistem hukum tradisional atau the existing law yang justru bertumpuk pada batasan-batasan teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang memunculkan akibat aktivitas di internet. Kemunculan pro kontra mengenai masalah di atas ini sedikitnya terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, secara total menolak setiap usaha untuk membuat aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas di internet yang didasarkan atas sistem hukum tradisional atau konvensional. Yang kedua, kelompok kedua berpendapat sebaliknya bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur aktivitas-aktivitas di internet sangat mendesak untuk dilakukan. Yang ketiga, kelompok ketiga tampaknya merupakan sintesis dari kedua kelompok di atas.
Mereka berpendapat bahwa aturan hukum yang akan mengatur mengenai aktivitas di internet harus dibentuk secara evolutif dengan cara menerapkan prinsip-prinsip common law yang dilakukan secara hati-hati dan dengan menitik beratkan kepada aspek-aspek tertentu dalam aktivitas cyberspace atau lingkungan cyber yang menyebabkan kekhasan dalam transaksi-transaksi di internet. Pada hakikatnya, semua orang akan sepakat bahwa segala bentuk kejahatan harus dikenai sanksi hukum, menurut kadar atau jenis kejahatannya. Begitu juga kejahatan teknologi informasi, apapun bentuknya, tergolong tindakan kejahatan yang harus dihukum. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah perundangan di Indonesia sudah mengatur masalah tersebut? Menurut Mas Wigrantoro, dalam naskah akademi tentang RUU Bidang Teknologi Informasi menyebutkan, terdapat dua kelompok pendapat dalam menjawab pertanyaan ini, yaitu kelompok pertama, berpendapat bahwa hingga saat ini belum ada perundangan yang mengatur masalah kriminalitas penggunaan teknologi informasi, dan oleh karenanya jika terjadi kriminal di dunia cyber, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menghukum pelakunya. Yang kelompok kedua, beranggapan bahwa tidak ada kekosongan hukum. Oleh karenanya, meski belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur masalah cybercrime, namun demikian, para penegak hukum dapat menggunakan ketentuan hukum yang sudah ada. Pendapat dua kelompok tadi mendorong diajukannya 3 alternatif pendekatan dalam penyediaan perundang-undangan yang mengatur masalah kriminalitas teknologi informasi, yaitu alternatif pertama adalah dibuatnya suatu undang-undang khusus yang mengatur masalah tindak pidana di bidang teknologi informasi. Alternatif kedua, memasukkan materi kejahatan teknologi informasi ke dalam amandemen KUHP yang sedang digodok oleh tim Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Alternatif ketiga, melakukan amandemen terhadap semua undang-undang yang diperkirakan akan berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Prinsip dan pendekatan hukum. Dengan adanya kejahatan-kejahatan dan kendala-kendala hukum, bidang teknologi informasi seperti yang dibahas pada subbab sebelumnya, saat ini terlahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber. Istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan kata dari cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain juga digunakan adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Dalam ruang cyber, pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia belum memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional, tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia. Dalam hukum internasional dikenal 3 jenis jurisdiksi, yaitu jurisdiksi untuk menetapkan undang-undang, yang kedua jurisdiksi untuk penegakan hukum, yang ketiga jurisdiksi untuk menuntut. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan. Yang pertama, subjective territoriality, yang kedua, objective territoriality, yang ketiga, nationality, yang keempat, passive nationality, yang kelima, protective principle, dan yang keenam yaitu asas universality. Asas universality inilah yang selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penegakan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini juga disebut sebagai universal interest jurisdiction. Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber, maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama, the theory of the uploader and the downloader. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Yang kedua, teori the law of the server. Pendekatan ini memperlakukan server di mana web page
secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Yang ketiga, the theory of international space, ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Jadi, kesimpulannya, cybercrime merupakan sebuah kejahatan individu atau kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Tetapi, dengan adanya hukum cyber atau cyber law dapat menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer. Sekian dari saya Rian Ihsan Ardiansyah, mahasiswa Informatika semester 1 dari Universitas Islam Nusantara. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya juga masih dalam fase pembelajaran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.